Shalom, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivrianti Marnita Neno dengan NIM 200303033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada semester ganjil pada mata kuliah pengantar sosiologi. Kita langsung saja, apa itu sosiologi? Menurut Piti Rimsorok, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok. Sedangkan menurut Rowe dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme pada akhir abad ke-15, dan revolusi industri pada abad ke-18. Kita masuk pada masyarakat dan kebudayaan. Pada masyarakat dan kebudayaan, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan saling membutuhkan. Sedangkan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kita masuk pada unsur-unsur kebudayaan. Pada unsur-unsur kebudayaan terdapat unsur normatif. Dan juga di unsur normatif terbagi dalam 3 unsur. Yang pertama, unsur penilaian atau valuational element, baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah atau prescriptive element, boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Dan yang ketiga, unsur kepercayaan, cognitive element, keselamatan, upacara, ritual. Kita akan masuk pada kebudayaan sebagai sistem. Pada kebudayaan sebagai sistem, norma kebudayaan. Dalam norma kebudayaan terdapat lembaga sosial atau social institution. Pada lembaga sosial, yaitu sistem organisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pada contohnya, lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Yang berikut relativisme kebudayaan.
Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Contoh dari relativisme adalah kebudayaan bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita itu subur. Dan bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam corak adalah mulia, yaitu membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUB adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Contohnya menyebut dari berbagai orang pilihan, berbagai orang terpilih, ras dan unggul, sementara yang lain dianggap kafir, barbar dan tidak beradab. Sedangkan pada xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, antara lain gagasan, produk, dan gaya sendiri. Sosialisasi. Menurut Peter Berger, yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Dan yang dimaksud dengan peranan di sini adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Nah, yang dimaksud status ini adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Pada teori sosialisasi, menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat. Sedangkan menurut Charles Horton Coley, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Kita masuk pada agen-agen sosialisasi. Menurut Fuller dan Jacobs, mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama yakni keluarga, yang merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Yang kedua, teman bermain dan media massa. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder. Yang pertama, yaitu sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului oleh desosialisasi. Bentuk dari sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory socialization, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peran baru. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Kita masuk pada syarat. Syarat pada interaksi sosial itu hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat penting, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kita akan masuk pada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana perorangan atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Jadi tujuan dari akomodasi yaitu mengurangi pertentangan, mencegah pertentangan untuk beberapa waktu, dan mengumumkan kerjasama. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya, yaitu kelas sosial.
Yang dimaksud dengan kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding dengan kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial. Pada mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Jadi mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah, sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan kota dan wilayah. Kelompok sosial. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar anggota, dan kesadaran jenis. Institusi sosial. Menurut Suarjono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkat yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk sosial terbagi atas 2, yaitu bentuk konkret dan bentuk abstrak. Sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkat norma berdasarkan kekuatan. Ada 5 jenis norma yang berlaku pada masyarakat, antara lain yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma adat istiadat. Personal pendukung pranata. Personal pendukung pranata adalah pembentuk atau pelaksanaan norma yang akan terwujud apabila ada pendukung yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan. Tipologi lembaga sosial. Jadi menurut perkembangannya, Kreas Institution merupakan lembaga paling primer yang tidak sengaja dibentuk. Di fungsinya yaitu operatif institut, lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, institusi utama, terdapat 5 institusi utama dalam masyarakat, yaitu keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, kelompok-kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang ingin berkumpul antara satu dengan yang lain, sehingga terciptanya kelompok sosial, di antaranya keluarga, masyarakat, dan kumpulan organisasi. Hubungan manusia dengan kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Faktor penentu kelompok sosial itu kesadaran akan jenis yang sama. Adapun hubungan sosial dan orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Menurut Suarjono Sukanto, kerumunan bersifat sementara, tidak terorganisasikan, kesamaan identitas individu, dan memiliki kepemimpinan namun tidak mempunyai sistem. Publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi, yaitu surat kabar, radio, televisi, dan internet. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.